Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Iqbar, NIM 20010260368 dari Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan meresume dari presentasi kelompok 3 tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Secara fisik, paragraf sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda yang menjorok. Hakikat paragraf diantaranya yang pertama adalah paragraf merupakan miniatur dari sebuah karangan. Syarat-syarat karangan ada pada sebuah paragraf. Terampil membangun paragraf berarti juga terampil dalam membangun miniatur dalam bentuk yang lazim. Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan dan dipakai untuk mengembangkan atau menyatakan sebuah gagasan. Secara umum, pengertian paragraf adalah karangan yang terdiri dari beberapa jumlah kalimat yang dimana pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Ciri-ciri paragraf ada dua. Yang pertama ialah mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua adalah pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Lalu ada gagasan utama dan kalimat topik. Gagasan utama merupakan pengendali dalam paragraf tersebut. Lalu kalimat topik atau kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama ataupun ide pokok dalam paragraf tersebut. Lalu fungsi kalimat topik ini sangat penting karena untuk memberitahu para pembaca apa yang akan dibahas dalam paragraf tersebut. Kalimat penjelas terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalimat penjelas mayor atau kalimat pengembang langsung. Lalu yang kedua ada kalimat penjelas minor atau kalimat pengembang tidak langsung. Fungsi paragraf juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi bagi penulis, lalu yang kedua adalah fungsi bagi para pembaca. Jadi fungsi paragraf bagi penulis itu ada untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceritakan satu tema dengan tema yang lainnya. Lalu ada juga merupakan wadah untuk mengembangkan atau mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran. Dan juga penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan karena termotivasi untuk pindah ke paragraf selanjutnya. Fungsi paragraf bagi pembaca itu jika memisahkan dan menegaskan perhentian dengan wajar dan normal, pembaca dapat dengan jelas mengetahui gagasan utama sang penulis. Lalu dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi yang penting dan mendapatkan kesan yang kondusif. Dan juga pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf tanpa kelelahan. Syarat-syarat paragraf diantaranya ada kohesi atau kesatuan, koherensi atau kepaduan, penggunaan metode pengembangan paragraf saling terkait, kalimat topik dalam paragraf menggunakan kalimat utama ataupun kalimat majemuk bertingkat, penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain. Dalam penulisan karangan ilmiah, penulis paragraf harus memperhatikan hal-hal teknis penulisan, memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian seperti pendahuluan, isi, dan juga simpulan, memperhatikan jumlah kata atau kalimat antara 30 sampai 100 untuk kosakata dan juga 3 kalimat untuk kalimat. Lalu penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar atau menukik, dan yang terakhir adalah jika melebihi 100 kata sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Jenis paragraf. Jenis paragraf ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama berdasarkan posisi kalimat topik, yang kedua berdasarkan gaya ekspresi, dan yang terakhir adalah berdasarkan urutan. Berdasarkan posisi kalimat topik itu ada paragraf dedukatif, paragraf indukatif, paragraf dedukatif-indukatif, paragraf ineratif, dan paragraf menyebar. Berdasarkan gaya ekspresi atau cara pengungkapan itu ada paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Yang terakhir berdasarkan urutan itu ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Sekian resume yang dapat saya sampaikan dari presentasi kelompok 3 mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.